Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali materi pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, setelah minggu lalu kita sudah mempelajari bab 8 tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Maka pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 9, prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang kedua 4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Peta konsepnya prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nanti ada 3 subbab atau subbahasan yang nanti menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu, adik sekalian, apa itu pengertian muamalah? Yang kedua, apa saja macam-macam muamalah? Yang ketiga, syirkah dan perbankan. 3 sebab inilah yang nanti akan menjadi concern kita, menjadi fokus kita yang dibahas pada bab ini. Tujuan pembelajaran. Peserta didik setelah mengikuti materi ini diharapkan satu, kalian nanti mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil nas dari dalil Al-Quran tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang ketiga itu nanti adalah kalian nanti diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang keempat, menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang keenam adalah menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Jadi ini nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang kalian dapat setelah mengikuti materi ini dengan baik. Sebelum kita mulai materi ini dengan baik, saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, doa sebelum kita belajar. Ini sudah kita lakukan tadi. Tapi bagi kalian yang belum berdoa, silakan berdoa dulu sebelum dilanjutkan pembelajarannya. Bagi yang sudah, kita ikuti terus materi ini dengan baik. Yang kedua, siapkan buku catatan. Ambil kembali buku catatan minggu lalu, kemudian buku catatan itu kalian nanti catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada buku catatan itu dengan baik. Sekiranya 3 hal ini jadi perhatian kalian sebelum mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana potret praktik transaksi ekonomi dalam masyarakat kita ya? Transaksi ekonomi di tengah masyarakat kita itu pada umumnya itu berpusat pada pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern. Pasar-pasar tradisional yang seperti yang kita lihat di setiap daerah itu memiliki pasar-pasar tradisional, atau pasar-pasar modern seperti swalayan, Carrefour dan sebagainya. Atau ada lagi yang terbaru sekarang, jual beli online. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat transaksi itu terjadi. Kemudian prakteknya seperti apa? Ya, ternyata di pusat-pusat transaksi ini banyak sekali peristiwa yang sebenarnya jauh daripada gambaran transaksi ekonomi Islam itu sendiri. Contoh, di pasar-pasar tradisional masih banyak yang kita lihat para penjual-penjual yang sering menipu pembelinya. Ya, sering menipu pembeli.
beras, takaran beras, kadang pedagangnya itu adalah mempermainkan timbangan. Begitu juga takaran ikan misalnya. Kadang para pedagang penjual ikan ya mempermainkan timbangannya. Sehingga ini rawan sekali kecurangan-kecurangan ikut terjadi. Maka Nabi SAW itu sering mengingatkan kita sebagai umatnya agar jauhi praktek-praktek yang membuat diri kita itu akan rugi. Masih jauh daripada transaksi ekonomi Islam itu sendiri. Bahkan dalam Quran itu ada surah, nama surah Al-Quran itu Al-Mutaffifin. Celaka. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang mereka berdagang tapi melakukan kecurangan. Realita ini di sekalian sering terjadi di tengah masyarakat kita. Tapi ada juga para pedagang yang baik, para pedagang yang jujur. Ini kita harus akui dan dipertahankan. Pedagang yang baik, pedagang jujur inilah nanti orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga-Nya. Lalu bagaimana prinsip dan praktek ekonomi Islam? Kita mulai dari apa pengertian muamalah. Muamalah dalam fikih Islam itu berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti apa? Muamalah itu jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, usaha lainnya. Itu bagian-bagian daripada jenis muamalah. Dalam melakukan transaksi ekonomi Islam, adik sekalian, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan. Apa saja bentuk larangannya? Itu yang pertama, satu, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta di antara kalian, harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batil, dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang penuh dengan kecurangan dan penipuan. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali dengan cara-cara tijarah, perdagangan, an taradin minkum, di mana dalam perdagangan ini adalah syaratnya an taradin, ada saling ridho meridhoi di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahim, sungguhnya Allah bagian dari rahim, maha penyayang. Jadi itu ayat ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh harta itu harus dilakukan atas apa? Antaradin. Memperoleh harta itu dengan cara saling menguntungkan, saling ada ridho di antaranya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh ada kerugian terhadap pihak lain, atau sebaliknya. Harus menciptakan suasana yang rukun, saling tolong menolong, bantu membantu satu sama lain tanpa ada paksaan. Itu yang pertama, tidak boleh melakukan dengan cara-cara yang batil atau kecurangan. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Agar waspada dari riba.
dan berbagai macam jenis. Di antara bentuk riba itu yang memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar hutangnya walaupun sedikit. Ini hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. Rasulullah SAW mengatakan, la tahassadu wa la tanajjasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis ini dijelaskan apa? Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling dengki, menipu, saling marah, saling memutuskan hubungan. Jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Tidak boleh itu. Jangan menjual sesuatu yang telah dijual orang lain. Jangan kalian hamba-hamba Allah bersaudara sama muslim, saudara bagi yang lain. Dia tidak menzaliminya, mengabaikannya, tidak mendustakannya, tidak menghinanya. Jadi sekalian, ini seperti ini. Tidak boleh kita saling dengan cara-cara yang zalim. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran. Ini takaran, timbangan, kualitas dan kehalalannya. Ini prinsip yang keempat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, kata Allah. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini nih al-mutaffifin, celaka besar itu. Yang kelima, kita lanjutkan. Yang kelima adalah prinsip yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melarang an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli gharar, spekulasi. Tidak boleh dengan cara spekulasi, berjudi. Ya, banyaklah bentuk perjudian saat ini. Berjudi dengan kartu, berjudi dengan menyambung ayam, berjudi dengan kupon putih. Ini adalah bentuk-bentuk spekulasi, perjudian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma nazalat akhirul Baqarah, ketika turun akhir Baqarah, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacakan kepada kami, kata Aisyah. Ya. Apa yang dibacakan Nabi? Fil Masjidil Haram tajarata fil khamr. Membacakan para sahabatnya di Masjidil Haram, kemudian mengharamkan perdagangan khamar. Itu tidak boleh. Khamar itu adalah bentuk-bentuk minuman yang memabukkan, yang mengandung alkohol. Banyak. Sekarang dulu namanya khamar, sekarang namanya vodka, topi miring, bir bintang, tuak, sopi. Itu bentuk-bentuk barang-barang yang mengandung khamar. Orang yang menjualnya itu haram. Orang yang membelinya itu hukumnya haram. Orang walaupun tidak meminum, dia ikut membelinya, tidak minum, tapi memberi kepada orang yang untuk minum, itu haram. Termasuk jual beli yang haram. Macam-macam muamalah ada sekalian. Apa saja macam-macam? Pertama, jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli itu dibenarkan. Allah anjurkan. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah 275, Allah katakan apa? Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba.
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Syarat-syaratnya apa yang ditetapkan dalam jual beli ini? Penjual dan pembeli haruslah balik. Itu syaratnya. Penjual pembeli berakal, harus berakal. Penjual pembeli itu atas kemauan sendiri. Harus. Yang kedua syaratnya apa? Uang dan barangnya harusnya apa? Uang dan barangnya itu harus halal, suci. Tidak boleh barangnya yang diperjualbelikan itu barangnya haram. Tidak boleh. Uang dan barangnya itu bermanfaat, memberikan manfaat. Uang dan barangnya itu keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak boleh. Memang jual beli online ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang tidak sepakat dengan jual beli online itu karena syarat ini tidak musyarat. Bahkan ulama ada yang mengharamkan itu karena tidak musyarat, karena keadaan barangnya itu jual beli online itu tidak dapat diserah terimakan. Kemudian keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ini juga. Kemudian uang dan barangnya itu harus milik sendiri, bukan milik orang. Yang ketiga syaratnya apa? Ijab qabul. Serah terima barang lah. Misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian. Saya jual barang ini dengan harga 200.000. Pembeli bilang apa? Baik, saya beli. Maka itu namanya ijab qabul. Itu yang pertama, jual beli. Muamalah yang kedua bentuknya apa? Khiyar. Khiyar ini adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam itu memperboleh melakukan khiyar. Karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Jadi khiyar ini pembeli memilih untuk menerus beli barang ini, atau pembeli dia memutuskan tidak mau beli lagi barang itu. Khiyar itu ada beberapa macam. Satu, khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli itu, keduanya. Itu namanya khiyar majelis. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian, tapi dengan syarat 3 hari. Saya jual barang ini harganya 1 juta, tapi berlaku untuk 3 hari. Setelah dari 3 hari harganya bukan 1 juta lagi. Itu namanya syarat. Yang ketiga ada khiyar aib. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat atau barang rusak, itu boleh dikembalikan. Itu namanya khiyar aib. Dalam akad jual belinya, bagaimana nanti selama 1 minggu barang ini rusak, bisa dikembalikan? Bisa. Tukar? Bisa. Itu namanya khiyar aib. Atau dalam 3 hari ini rusak ini barang, bagaimana? Saya harus kembalikan uang. Itu namanya khiyar aib. Khiyar aib atau cacat. Itu yang kedua. Yang kedua riba. Yang ketiga itu adalah riba. Riba ini adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang dalam syariat Islam. Nilai lebih atas penukaran barang. Dalam syariat Islam, riba ini hukumnya haram. Guna untuk menghindari riba, maka apabila mengadakan jual beli, barangnya sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Syaratnya apa? Sama timbangannya. Kalau emasnya itu adalah 24 karat, tukar dengan 24 karat, timbangannya misalnya 2 gram, ya, maka yang satu juga harus 2 gram. Cincin dengan anting. Cincin ini 24 karat, antingnya 24 karat. Cincin ini 2 gram, antingnya 2 gram. Bisa tuh.
syaratnya untuk menghindari riba ini. Tidak boleh begini, cincinnya 24 karat, antinya bukan 24 karat, itu nanti riba. Harus sama dia. B, dilakukan secara terima saat itu juga. Kalau jual beli barang, misalnya barang yang dijual belikan harus diserah terima saat itu, tidak boleh ini, tidak boleh dilakukan di kemudian hari. Kemudian secara tunai, itu riba. Apabila tidak sejenis seperti emas dan perak, boleh berbeda takaran, namun harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan emas, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama riba fadl. Riba fadl ini adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Nah, seperti tadi, emas takarannya 2 gram dengan emas 5 gram. Itu tidak sejenis, riba. Di situ mengandung riba. Jual beli mengandung riba. Menukar benda tapi mengandung riba karena takarannya tidak sama. Riba qardi, pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan. Orang minjam 1 juta, datang ke pemilik uang, minjam 1 juta. Pemilik uang bilang apa? Ketika nanti uang itu dikembalikan, harus dikembalikan 1.050.000. Maka 50.000 itu adalah riba. Itu namanya riba qardi. Karena syarat yang di pemilik uang ini harus lebih nanti ketika dikembalikan. Yang ketiga, riba yad atau riba yadi. Akad jual beli barang sejenis atau sama timbangannya, namun penjual pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Itu juga riba yad. Harus disegera terimakan itu. Membeli motor cash 10 hari 20 hari kemudian baru datang motornya, itu riba, termasuk dalam jenis riba yad. Karena belum diserah terimakan pada saat akad itu. Makanya kalau kita beli motor, ya motornya ada, uangnya ada, serah terima saat itu, maka tidak akan mengandung unsur riba. Yang keempat, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyaram barang beberapa waktu kemudian. Ini tidak boleh. Saya beli HP kamu harganya 1.500.000, tapi tunggu 1 minggu saya serahkan. Itu tidak boleh. Yang punya HP bilang 1 minggu baru saya serahkan, sini uangnya. Itu termasuk kategori riba nasi'ah. Riba fadli, riba qardi, riba yadi, riba nasi'ah. Itu macam-macam riba. Yang keempat, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang itu ada 3. Yang berutang, yang berpiutang, dan yang berutang. Ada yang berpiutang, ada yang berutang. Ada harta atau barang. Yang ketiga itu lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauan sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang. Bila orang yang berpiutang itu meminta tambah pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Apabila orang membayar utang dengan memberikan kelebihan atas kemauan sendirinya itu. Misalnya kamu pinjam utang 1 juta, kemudian kamu kembalikan uang itu kepada pemilik uang. Atas kemauan sendiri kamu lebihkan uang itu 1 juta, kamu kembalikan 1.050.000, tapi kamu ridho, maka itu adalah boleh. Yang pemilik uang ini dia terima uangnya 50.000 itu halal. Tapi bila orang yang berpiutang meminta tambahan, tapi kalau yang punya uang bilang kalau kamu kembalikan nanti adalah 1 juta utang saya 1 juta saya serahkan uang ini, ketika kamu kembali nanti adalah kembalikan uang ini 1.050.000, maka ketika ini proses pengembalian dengan cara seperti itu nanti, di mana yang membuat ketentuan adalah yang pemilik uang, lebihnya itu nanti dikategorikan apa? Hukumnya tidak boleh.
5. Sewa menyewa. Kategori yang kelima muamalah itu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih disebut dengan ijarah, atau imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Syarat rukun sewa menyewa, yang menyewa dan yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Ya, harus mereka berakal. Tidak boleh orang gila, tidak boleh anak kecil, tidak memenuhi syarat lah. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Ya. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa atau walinya. Ketika barang itu disewakan menjadi hak sepenuhnya orang menyewa. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Barangnya harus ditentukan keadaannya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Yang kelima, manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas dan oleh kedua belah pihak manfaatnya. 6. Dalam sewa menyewa ini syarat dan rukunnya, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas dan serta disepakati. Ini syarat dan rukun sewa menyewa. Ya. Dalam hal sewa menyewa ini atau kontrak kerja haruslah diketahui secara jelas. Misalnya dalam kontrak kerja nih disepakati bersama jenis pekerjaannya apa, jam kerjanya dari jam berapa lama masa kerjanya, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, tunjangannya seperti transport, kesehatan dan lain. Itu kalau ada harus jelas. Dalam kontrak harus jelas. Yang berikut adalah syirkah. Syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah ini antara lain: pertama, dua belah pihak yang berakad, akidan. Yang kedua, objek akad yang disebut dengan maq'ud alaih, mencakupi pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat akad itu harus bertasaruf, adanya atau bisa pengelolaan. Itu syirkah. Syirkah itu ada 4, ada sekalian. Yang pertama syirkah inan. Syirkah inan itu adalah antara dua pihak atau lebih masing-masing memberikan kontribusi amal atau modal. Syirkah inan ini lebih kepada kerjasama dalam permodalan. Membangun pabrik sama-sama memberikan modal. Syirkah inan namanya. Yang kedua syirkah abdan. Antara dua pihak atau lebih masing-masing memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi amal atau modal. Ini kerjasama dalam bentuk pekerjaan. Abdan. Yang ketiga syirkah wujuh, kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, keahlian wujud seorang di tengah masyarakat. Itu syirkah wujuh. Yang keempat syirkah muwafadah, syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah muwafadah. Kemudian mudarrabah. Mudarrabah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, sohibul mal. Pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, mudarrib, yang investasi misalnya. Ada seorang yang bangun pabrik, dia membutuhkan investasi. Ada orang yang investasi, makanya disebut dengan sohibul mal. Ada pengelola namanya mudarrib. Keuntungan usaha secara mudharabah itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jadi mudharabah itu sendiri menjadi dua, ya. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk bersama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas. Kemudian tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Cakupannya luas, tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
Ada mudharabah muqayyad. Ini kebalikan dari yang mudharabah mutlak. Jenis usahanya itu dibatasi. Waktunya dibatasi, tempat usahanya juga jelas. Itu muqayyad namanya. Muqayyadah. Mudharabah muqayyadah. Satu mudharabah mutlaqah, jenis usahanya tidak dibatasi. Mudharabah muqayyadah, jenis usahanya itu dibatasi. Yang berikutnya adalah musyaqqah, mudharra'ah, dan mukhabarah. Musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara, dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentasi yang ditentukan pada waktu akad, pada waktu perjanjian kerjasama sebelumnya. Itu disebut dengan musyaqqah, kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana pemilik kebun itu menyerahkan kepada petani. Musyaqqah. Yang kedua, mudharra'ah atau mukhabarah. Mudharra'ah itu adalah kerjasama dalam bidang pertanian antar pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya itu berasal dari petani. Itu disebut dengan mudharra'ah. Pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya itu berasal dari petani. Kalau mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya itu adalah berasal dari pemilik lahan. Jadi perbedaan antara mudharra'ah dan mukhabarah ini, mudharra'ah benihnya itu berasal dari petani, bukan dari pemilik lahan. Kalau mukhabarah, benihnya itu dari pemilik lahan, bukan petani yang menggarap lahan tersebut. Yang kesembilan adalah muamalah. Yang kesembilan adalah perbankan. Bank, sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Itu namanya disebut dengan bank. Bank ini dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu bank konvensional. Bank konvensional itu adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Itu konvensional. Seperti yang saat ini kita temui misalnya bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BCA, bank-bank konvensional yang menghimpun dana disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik perorangan maupun badan usaha, tapi dengan sistem bunga. Yang kedua namanya bank Islam atau bank syariah. Bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah itu menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, ada musyarakah, ada wadi'ah, ada qardul hasan, ada murabahah, gitu ya sistemnya. Sekarang bank-bank Islam atau bank syariah ini baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah, itu ya, Bank Syariah Indonesia, itu ya, Bank Syariah Indonesia sudah ada sekarang. Bank ini adalah penyatuan dari Bank BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, terus beberapa bank syariah lain disatukan dalam Bank Syariah Indonesia, yang penerapan operasinya itu diatur menurut sistem syariat Islam. Jadi seperti itu ada sekalian, 9 muamalah yang diterapkan pada bab ini. Mudah-mudahan
kalian bisa pahami dengan baik apa yang saya sudah jelaskan pada pertemuan kali ini. Namun bila ada pertanyaan yang kalian belum pahami apa yang saya jelaskan tadi, silakan nanti ajukan pertanyaannya, share pertanyaannya itu di WA grup kelas kalian masing-masing. Bagi yang SMK Negeri 1 Labuan Bajo, silakan nanti share pertanyaannya di grup WA kelas kalian. Kemudian yang kedua, sebagai feedback, karena ini adalah pembelajaran online, sebagai feedback bahwa kalian telah mengikuti materi ini dengan baik, saya minta catatan yang kalian sudah catat tadi itu difoto, kemudian fotonya itu di share ke grup BA guru kalian, ya. Ke grup BA guru kalian. Kemudian jangan lupa di atasnya catat nama, kemudian programnya, ya. Catat nama dan program, kemudian kelas. Ini yang sangat penting sebagai feedback, sehingga guru kalian itu bisa mengetahui kalian mengikuti materi ini dengan baik ataupun tidak. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.